Selamat datang di channel ini. Dalam video ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai proses seleksi dan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Kebijakan ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang lebih efisien, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. Yuk, simak penjelasan selengkapnya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, kembali membawa kabar terbaru. Sebagaimana diketahui saat ini pemerintah sedang melakukan penataan tenaga honorer atau non-ASN di Indonesia. Seiring dengan hal tersebut, Menpan RB menetapkan keputusan penting yang berkaitan dengan pengangkatan P3K paruh waktu. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa pengangkatan P3K paruh waktu ini hanya berlaku untuk dua jenis kategori honorer. Merujuk pada keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025, ketentuan tersebut sesuai dengan amanat yang tertuang dalam pasal 66 Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Dalam amanat Undang-Undang ASN tersebut telah ditetapkan bahwa penataan tenaga non-ASN harus selesai paling lambat Desember 2024. Nah, dalam proses penataan honorer yang sedang diselesaikan oleh pemerintah tersebut, seleksi P3K dilakukan dalam 2 tahap. Kemudian honorer yang berhasil lolos sampai tahap akhir dalam seleksi P3K tersebut akan diangkat menjadi ASN P3K dengan status penuh waktu. Sementara bagi honorer yang tidak memenuhi kriteria dialihkan ke skema alternatif yaitu menjadi P3K paruh waktu. Lantas, siapakah honorer yang masuk kategori P3K paruh waktu ini? Rupanya, tidak semua tenaga honorer atau non-ASN bisa masuk ke dalam kategori P3K paruh waktu. Pasalnya, skema P3K paruh waktu hanya dilaksanakan bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam database BKN dengan 2 syarat. Dengan kata lain, hanya para honorer yang memenuhi 2 syarat berikut ini yang berhak untuk diangkat menjadi ASN P3K paruh waktu. Satu, tidak lulus seleksi CPNS 2024. Bagi tenaga honorer yang sudah mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil CPNS 2024 tetapi dinyatakan tidak lulus, maka akan diprioritaskan untuk diangkat jadi pegawai pemerintah paruh waktu. Tidak, dapat mengisi kebutuhan lowongan P3K. Berikutnya adalah honorer yang sudah mengikuti semua tahapan seleksi P3K, baik tahap 1 atau 2, namun tidak bisa mengisi kebutuhan lowongan di instansi yang membuka seleksi tersebut. Nah, honorer yang masuk kategori ini juga akan dialihkan atau diangkat menjadi ASN P3K dengan status paruh waktu. Tentunya dengan adanya regulasi ini, maka membuat penataan tenaga honorer yang saat ini sedang berusaha diselesaikan oleh pemerintah menjadi jelas. Melalui regulasi tersebut, pemerintah juga mengupayakan agar semua tenaga honorer mendapat kesempatan namun tetap dengan aturan yang berlaku. Dengan adanya regulasi ini, penataan tenaga honorer yang saat ini sedang berusaha diselesaikan oleh pemerintah menjadi lebih jelas.
Pemerintah berharap kebijakan ini bisa memberikan solusi yang adil bagi tenaga honorer, sekaligus mengatur dengan lebih sistematis keberadaan mereka dalam struktur pemerintahan. Melalui regulasi tersebut, pemerintah juga mengupayakan agar semua tenaga honorer, baik yang berstatus penuh waktu maupun paruh waktu, mendapat kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi ASN P3K. Namun, kesempatan tersebut tetap diberikan dengan memperhatikan aturan yang berlaku, serta kualifikasi yang dibutuhkan untuk setiap kategori tenaga honorer. Dengan begitu, meski kebijakan ini memberikan peluang lebih besar bagi tenaga honorer, penerapan aturan yang transparan dan sesuai ketentuan akan tetap menjadi prioritas utama dalam proses seleksi dan pengangkatan. Lebih lanjut, regulasi ini juga bertujuan untuk mengurangi jumlah tenaga honorer yang tidak terdata atau belum mendapatkan status yang jelas dalam sistem administrasi pemerintahan. Dengan penataan yang lebih terstruktur, diharapkan kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan, serta tercipta kesetaraan di antara seluruh tenaga kerja pemerintah. Tentunya, pemerintah juga menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya besar untuk menciptakan birokrasi yang lebih efisien dan profesional di masa depan. Demikian pembahasan kita kali ini mengenai regulasi dan proses seleksi P3K yang menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan birokrasi yang profesional. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi terbaru di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.